Tidak banyak pelatih asing yang meraih kesuksesan ketika menangani tim nasional. Buktinya pada event sekelas Piala Dunia, tidak ada satupun pelatih asing yang berhasil menjuarai Piala Dunia. Itu artinya, semua tim yang berhasil memenangkan Piala Dunia dipimpin oleh pelatih dari negaranya sendiri. Tak hanya Piala Dunia, pada ajang Euro pun juga mengalami hal serupa. Sepanjang sejarahnya, hanya ada satu pelatih asing yang pernah menjuarai Euro. Momen langka ini terjadi saat Otto Rehhagel yang berkebangsaan Jerman membawa timnas Yunani menjadi jawara Eropa pada tahun 2004 silam. Dua statistik tersebut menggambarkan betapa sulitnya menjadi pelatih asing ketika menangani suatu tim nasional. Meski begitu, terdapat beberapa pelatih asing yang sanggup membawa timnas suatu negara berprestasi atau membawa perubahan positif saat menangani tim nasional. Berkat prestasi maupun jasanya, sejumlah pelatih berikut ini sampai mendapat penghargaan atau apresiasi setinggi langit dari negara tempatnya melatih. Lalu siapa saja pelatih yang pernah mendapat penghargaan langka tersebut? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Shin Tae-yong. Beberapa waktu yang lalu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat apresiasi dari pemerintah Indonesia berkat jasanya sebagai pelatih timnas yang mampu membawa perubahan besar bagi sepak bola, khususnya timnas Indonesia di level internasional. Shin Tae-yong mendapatkan Golden Visa yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Golden Visa sendiri merupakan pemberian izin kepada warga negara asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5-10 tahun. Keberadaan Golden Visa tersebut mempermudah WNA untuk berkarya dan berinvestasi di Indonesia, sehingga nantinya akan bermanfaat juga bagi negara Indonesia. Tidak sembarangan WNA dapat memiliki Golden Visa. Pemerintah melakukan seleksi ketat dalam memberikan penghargaan ini. Selain itu, hanya WNA yang memiliki Good Quality Traveler dan memiliki kontribusi besar saja yang berhak mendapatkan Golden Visa. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada tahun 2020 yang lalu, Shin Tae-yong memang memberikan dampak yang luar biasa. Meskipun belum menghadirkan trofi, namun performa timnas Indonesia terus melesat di bawah arahan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sederet prestasi timnas Indonesia sejak ditangani Shin Tae-yong adalah untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia, kemudian mampu menembus babak playoff Olimpiade, dan yang terbaru adalah timnas Indonesia melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekaligus membuat timnas Indonesia lolos otomatis pada Piala Asia 2027 nanti. Maka sudah sewajarnya apabila Shin Tae-yong mendapat apresiasi dari pemerintah Indonesia berkat kontribusinya di bidang sepak bola yang mampu membawa perubahan dan meningkatkan gairah sepak bola Indonesia. Bora Milutinovic. Nama Velibor Bora Milutinovic mungkin masih asing di telinga kita. Namun jika kalian merupakan penggemar sepak bola sejak era 80-an, mungkin kalian pernah mendengar nama pelatih kelahiran 1944 tersebut. Bora sendiri mengawali karir sepak bola di tahun 1958 hingga pensiun pada tahun 1976 di Pumas Unam, Meksiko. Saat masih aktif bermain sepak bola, Bora memegang paspor sebagai warga negara Yugoslavia. Namun ketika negara ini pecah, Bora juga memiliki paspor negara Kroasia. Nama Bora semakin dikenal ketika ia menjadi pelatih timnas Meksiko pada Piala Dunia 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Secara mengejutkan, Bora mampu membawa Meksiko melaju hingga babak perempat final yang mengulang kesuksesan mereka di Piala Dunia 1970. Sebagai tambahan informasi, prestasi terbaik Meksiko di Piala Dunia sampai saat ini adalah babak perempat final.
Bora kemudian mendapat kewarganegaraan Meksiko karena menikahi wanita lokal di sana. Itu berarti Bora sudah memiliki 3 paspor berbeda. Nama Bora Milutinovic tercatat ke dalam tinta emas Piala Dunia setelah ia berhasil membawa 5 negara berbeda lolos ke Piala Dunia. Selain Meksiko, Bora juga berhasil meloloskan Costa Rica, Amerika Serikat, Nigeria, dan Cina. Nama Bora pun bersanding dengan pelatih legendaris Brazil, Carlos Alberto Parreira, yang juga sama-sama membawa 5 negara berbeda lolos ke Piala Dunia. Atas prestasinya tersebut, Bora mendapat banyak penghargaan dari berbagai negara. Pemerintah Amerika Serikat memberikan paspor kewarganegaraan kepada Bora, yang membuat pria tersebut total memiliki 4 kewarganegaraan yang berbeda. Tak hanya itu, pemerintah Meksiko juga memberikan medali perak Mexicanos Distinguidos yang merupakan penghargaan bagi warga Meksiko yang tinggal di luar negeri dan memiliki pengaruh besar terhadap Meksiko itu sendiri. Philippe Troussier. Publik Indonesia mengenal Philippe Troussier sebagai pelatih Vietnam setelah menggantikan Park Hang-seo yang mengundurkan diri. Sayangnya karir Troussier di Vietnam tidak berjalan baik karena hanya bertahan selama 1 tahun saja. Troussier sendiri sebenarnya merupakan pelatih berpengalaman yang sudah malang melintang ke berbagai penjuru dunia. Masa kejayaannya terjadi ketika ia memutuskan untuk merantau ke tanah Afrika pada tahun 1989. Pria berkebangsaan Prancis tersebut mengukir masa keemasannya ketika menangani klub Pantai Gading bersama ASEC Mimomas. Dalam kurun waktu 3 tahun, Troussier berhasil membawa ASEC Mimomas menjuarai Liga Primer Pantai Gading secara beruntun. Saking terkesannya dengan performa Troussier, pemerintah Pantai Gading pun memberikan kewarganegaraan kepada Troussier yang membuat dirinya memiliki 2 paspor sekaligus. Federasi Sepak Bola Pantai Gading kemudian menunjuk Troussier sebagai pelatih tim nasional. Sayangnya ia gagal membawa Pantai Gading lolos ke Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Setelah itu, Troussier melalang buana ke berbagai penjuru dunia. Ia menangani klub maupun tim nasional termasuk timnas Vietnam yang menjadi tim terakhir yang dilatih Troussier. Meskipun namanya tidak sementarang pelatih Prancis lainnya, namun Troussier akan selalu diingat sebagai pelatih legendaris di Pantai Gading. Gus Hiddink. Tidak ada pelatih Korea Selatan yang dapat menyamai prestasi Gus Hiddink. Pria asal Belanda ini ditunjuk sebagai pelatih timnas Korsel pada Januari 2001. Saat itu tugas Gus Hiddink cukup berat karena Korea sebagai tuan rumah Piala Dunia 2002. Banyak yang mengkritik kualitas Korea Selatan yang dikhawatirkan hanya akan menjadi bulan-bulanan negara lain. Gus Hiddink pun diberi misi untuk membawa Korsel lolos dari fase grup atau setidaknya tidak membuat malu Korsel sebagai tuan rumah Piala Dunia. Namun misi tersebut dilalui Gus Hiddink dengan luar biasa. Timnas Korea Selatan melaju jauh hingga babak semifinal dan berakhir sebagai juara keempat. Capaian ini merupakan prestasi tertinggi Korsel sepanjang sejarah Piala Dunia. Atas prestasi luar biasa tersebut, Gus Hiddink mendapat berbagai apresiasi positif dari Korea Selatan. Pelatih kelahiran 1946 tersebut mendapat hadiah villa pribadi di Pulau Jeju, layanan taksi gratis dan tiket pesawat gratis dari maskapai Korean Air dan Asiana Airlines seumur hidup. Bahkan pemerintah Korea Selatan mengubah nama Gwangju World Cup Stadium menjadi Gus Hiddink Stadium untuk mengingat kisah heroik timnas Korsel ketika mengalahkan Spanyol di stadion tersebut. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.